Fungsi proteksi ya, saya ulangi, bedanya dengan pengawasan. Kalau pengawasan dia lebih ke kontrol, kalau proteksi lebih ke action, jadi dia secara real melindungi. Keamanan dari pencurian, oke, betul sekali Mbak. Kemudian kalau biasanya yang punya mas-mas itu mengontrol adiknya, mau kemana, jalan sama anak-anak, ikut, wah masnya ikut kemana-mana, diikuti kayak bodyguard. Oke, bisa kalau anak sakit dibawa ke RS. Betul sekali. Bagaimana kita menjaga keamanan, kesehatan, dan kenyamanan keluarga kita. Proteksi untuk kesehatan. Oke. Nah, yang terakhir adalah fungsi untuk pemberian status. Karena kita sudah berkeluarga, maka status kita di dalam masyarakat itu jelas ya. Kalau status kita jelas, statusnya sebagai apa? Sebagai ayah, maka dia akan menjalankan peranannya sebagai ayah. Statusnya sebagai apa? Sebagai ibu. Tuh, Mbak Prima sekarang udah jadi ibu. Mbak Prima jadi ibu harus lebih feminim sekarang, udah punya anak. Jangan jalan-jalan aja Mbak Prima, itu anaknya dijaga, jangan ditinggal kemana-mana. Misalkan statusnya ibu, jadi perannya harus sebagai ibu. Ini adalah fungsi-fungsi keluarga. Kalau Mbak Brigita masih sebagai anak, saya sebagai apa dong? Sebagai bayi dong. Oke, di sini kita ada bentuk-bentuk perkawinan. Kita lihat yang namanya family life cycle. Pasti yang pertama pembentukan keluarga melalui perkawinan. Yang pertama, perkawinan, kemudian muncul anak pertama. Setelah muncul anak pertama sampai anak terakhir, maka muncullah emptiness, yaitu perkawinan dari anak terakhir, dimana sudah selesai, anak terakhir udah nikah, maka muncullah family dissolution, mana berakhirnya suatu keluarga. Ini cuma family life cycle saja, nanti bisa dibaca. Ini tujuan-tujuan perkawinan. Yang pertama, jelas untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita. Seperti di sinetron-sinetron biasanya ya, saya harus menikah dengan Tuan Prabu, saya mau menjadi waris kekayaan dan perusahaan Tuan Prabu. Wah, maka akan meningkat derajatnya dan statusnya. Jadi bisa juga perkawinan untuk meningkatkan derajat atau status sosial. Kemudian perkawinan juga bisa ditujukan untuk mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Ini biasanya lebih ke perjodohan ya, jadi dinikahkan untuk mendekatkan kerabat yang sudah renggang. Dan yang paling terakhir ini biasanya ada etnis tertentu yang menikahkan anaknya dengan sesama klan, jadi agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Nomor 4 paling mantap katanya Mbak Brigita. Kayak mana? Wah, ada satu lagi kata Mbak Prima, tujuannya untuk mencari pahala, menjalankan sunnah Rasul. Apalagi malam Jumat. Kemarin dong Mbak. Asik. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah meninggalkan institusi perkawinan ini. Mari kita masuk ke institusi pendidikan. Oke, saudari. Institusi pendidikan ini diartikan sebagai, sebelum kita masuk ke institusi pendidikan, kita lihat dulu arti dari pendidikan itu sendiri.
Yang pertama, pendidikan diartikan sebagai merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu masyarakat melalui berbagai proses. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua lebih luas, di mana dikatakan pendidikan merupakan pemberi pendidikan bagi keseluruhan hidup, baik akal, hati, rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Jadi pendidikan di sini bukan hanya pendidikan yang formal, tapi juga pendidikan rohani, kemudian akhlak dan tingkah laku juga termasuk ke dalam pendidikan. Nah, di sini kita ada 3 macam tipe pendidikan. Yang pertama adalah educational in practical skills atau pendidikan yang praktikal. Yang kedua, status group education. Yang ketiga, bureaucratic education. Untuk yang pertama, educational in practical skills adalah pendidikan yang lebih mengacu kepada praktek langsung atau praktek ini skill. Misalkan membuat gerabah, membatik, kemudian bercocok tanam, bisa diturunkan secara langsung tanpa adanya institusi. Misalkan dari institusi formal ya maksudnya. Misalkan bapak mengajari anaknya bertani, kemudian ya pada keterampilan, betul sekali. Kalau di Jogja anak-anak perempuan diajari membatik oleh nenek-neneknya, ibu-ibunya. Jadi lebih ke keterampilan atau skills, betul sekali Mbak Tim. Kalau status group education, dia lebih pemberi penurunan kebudayaan atau adat istiadat dari etnis tertentu. Dia lebih untuk menunjukkan statusnya. Status tadi kan bagaimana dia peranannya di situ, posisinya di situ. Kalau dicontohkan di sini adalah sarasehan, kemudian ada kedebut surong, saya akan lebih ke seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah bureaucratic education, adalah pendidikan formal yang sedang Anda lakukan sekarang ini dari SD, SMP, SMA, dan akhirnya kuliah. Lebih ke pendidikan formal. Nah, kita lihat di sini fungsi pendidikan itu ada 2. Yang pertama adalah pendidikan manifest, yang kedua adalah laten. Kalau manifest, dia eksplisit, terlihat, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dievaluasi. Contohnya adalah visi, misi, dan kurikulum. Nah, kalau fungsi pendidikan di universitas terbuka untuk mata kuliah sosiologi, secara eksplisit adalah kita bisa lihat di kurikulumnya, agar mahasiswa mengerti tentang materi interaksi sosial, stratifikasi sosial, kemudian mengerti tentang penyimpangan sosial, mengerti bagaimana cara mengatasi penyimpangan sosial, dan lain sebagainya. Lebih eksplisit, dia yang bisa kita lihat, kita rasakan. Kalau yang laten, dia lebih bersifat implisit atau tidak terlihat, lebih ke penanaman nilai-nilai. Gampangnya seperti ini, ada bedanya nggak anak yang sekolah dari SD sampai SMP sama anak yang nggak pernah sekolah dari SD sampai umur SMP nggak pernah sekolah, cuma dia tinggal di jalanan aja, atau dia nggak tinggal di jalanan tapi dia tinggal ya nggak sekolah aja gitu. Pasti ada perbedaannya, betul sekali. Bedanya apa? Kok biasanya orang-orang ngomong kamu itu kayak ada nggak sekolah hai? Kira-kira bedanya di mana? Perilaku, betul. Jadi dia lebih ke perilaku dan sikapnya. Ada nilai-nilai yang dipelajari kalau di sekolah secara tidak langsung. Tidak ada yang namanya di sekolah. Ada sih pelajaran waktu zaman saya SD itu budi pekerti apa ya?
PPKN ya, semacam itulah, yang mempelajari tentang kewarganegaraan. Tapi itu hanya secara teoritis, secara implisitnya ya kadang-kala kita akan berubah secara sendirinya. Disiplin, tiap hari bangun pagi, sekolah, kemudian sama orang hormat, sama orang yang lebih tua menghormati, kemudian sangat menghargai temannya, nggak nyontek, lebih bisa menjaga cara bicaranya. Nah, itu adalah fungsi pendidikan secara laten atau implisit. Jadi kita lihat ada fungsi manifest dan laten. Kalau manifest itu eksplisit atau terlihat secara langsung, kalau laten dia lebih implisit atau tidak terlihat secara langsung. Ini ada beberapa pendekatan dalam pendidikan: pendekatan fungsionalis, pendekatan Marxis dan Weber. Intinya, kalau pendekatan fungsionalis, dia melakukan penelitian terhadap pendidikan berdasarkan fungsi-fungsi pendidikan. Tadi sempat kita pelajari. Kalau Marxis, dia menjelaskan adanya perbedaan pemahaman arti pendidikan di dunia barat dan di dunia timur. Kalau Weber, dia lebih ke pendidikan itu dipengaruhi oleh status sosial. Jadi status sosial seseorang itu akan mempengaruhi pendidikan yang dia dapatkan atau yang akan dia lakukan. Sip, kita masuk ke kegiatan belajar 3. Ini adalah institusi ekonomi dan institusi politik. Tadi kita tahu institusi ekonomi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kalau institusi politik tujuannya lebih kepada kegiatan politik. Yang pertama